Kita ganti kiproknya. Terus nanti kita uji ya, daya tahan voltasenya itu masih tahan enggak ya. Ini kita nggak tahu ini ya. Jadi ini yang lamanya dan ini yang baru nanti. Yang punya motor bawa barang sendiri, dan ini kodenya cukup berbeda, kelihatan kan? Ini N17192 ya, SH640D, sama ini SH640D, ini 12, ini 11, cuman ini N3 nih, N35101F. Oke, kita coba aja. Oke, kita dekatkan lagi. Baru langsam dia 14. Baru langsamnya itu untuk motor-motor kecil itu 14-13. Dia bakalan turun kan daya tahan spoolnya, daya tahan kiproknya. Kalau untuk sampai ke 12 ke 11 lagi itu udah gak bener ya teman.
sama nih, 14,2 14,3 ya. Ini kondisi mesin masih langsam sama ya. 14,2 14,3 di kita lagi. Ini udah berapa menit nih? Ini motor menggunakan kiprok barunya udah mau 5 menit, dan 5 menit itu dia masih bertahan nih. Kalau yang tadi kan udah mulai jarang di 14 ya, dia masih bertahan di 14. Kabel ini dia masih tetap adem ya. Kalau kemarin itu panas, walaupun ininya tuh ya, ini udah 5 menit lebih nih dia masih bertahan nih teman-teman. Kalau tadi 5 menit awal itu udah mulai 13, sering ke 13 turun, dia masih bertahan. Ini kiproknya masih cukup hangat ya. Ujinya sampai ke 10 menit ya teman-teman. Kalau 10 menit itu dia masih bertahan di 14, itu dia berarti kiprok ini bagus dibandingkan yang lamanya ya. Jadi ini udah mulai error, walaupun secara kondisi kelihatannya masih nggak ada ini ya, tapi di dalamnya itu udah mulai shock. Kalau udah kondisi panas itu masih bertahan 14. Kita ini udah mau 6 menit ya, tunggu sampai 10 menit pengujian kiprok yang baru dipasang gitu baru. Kalau si kiringnya dicabut begini tuh si kiproknya udah terpisah dengan aki ya, dimana kiproknya dia melakukan kinerja pengisian, tapi di akinya itu dia standby, hanya ada isi dari voltase aki nih, tuh nggak naik ya, diam standby. Ini 13 ya, tuh 13 volt diam, sementara di sini dia 14. Perbedaannya ya, naik 14, berubah-ubah. Kalau kita pasang sikringnya kembali itu berarti sedang melakukan pengisian ke aki juga. Dan ini sudah berjalan 8 menit lebih, 2 menit lebih. Kalau masih bertahan berarti ini kiproknya udah normal ya. Jadi permasalahannya yang sudah ditemu terakhir itu dari kiproknya sendiri udah error. Jadi begitu motor dibawa cukup jauh, cukup lama, itu motornya udah nggak bisa melakukan pengisian ya. Walaupun pada awal-awal itu dia bisa menghidupkan motor tanpa menggunakan aki. Ini udah aman, ini banyak semut ya. Udah aman ya teman-teman, dia bertahan di 14. Jadi ini fix. Kiproknya kita ganti juga kiproknya. Kemarin itu masih agak ragu karena pengisiannya tuh hilang timbul ya, terutama itu ada lalu tiba-tiba hilang begitu udah lama dipakai. Jadi kebingungan, kirain soket-soket ada yang bermasalah di sini. Ternyata soket yang bermasalah itu dari soket spool, jadi itu arus AC ya. Ini udah 10 menit lebih nih. Udah mau 10 menit tuh,
masih bertahan di 14. Jadi ini udah, motor ini sudah pengisiannya sudah normal, hanya saja nanti apinya sebaiknya diganti ya. Kenapa harus diganti? Karena ini udah jauh banget, nanti malah bikin arus pengisiannya nggak normal. Ini udah hilang sama sekali, nggak muncul, jadi ini udah putus nih, udah short. Udah nggak muncul sama sekali ya, nggak ada voltase sama sekali nih. Udah nggak bekerja nih. Jadi andai kata dipasang pun, kalau yang seperti ini malah makan arus setrum, makan arus setrum pengisian itu sendiri. Beda sama yang aki yang masih ini ya. Jika yang masih bisa bertanda seperti ini, dia masih bisa dipakai. Oke teman-teman, ini udah 11 menit dan ini kondisi lainnya tuh masih normal. Nanti paling kita reset jika perlu ini, karena pasti ada sejarah DTC yang tersimpan. Andai kata kita cabut sikring pun, ini tidak ada arus dari aki untuk menghidupkan, untuk melakukan pengisian, tapi dia masih hidup. Wah. Tuh, di kontak on-nya kan nggak nyala karena sikringnya dilepas, jadi sumber dari akinya nggak terhubung untuk menghidupkan, tapi ini dari kiproknya langsung, jadi motor masih bisa hidup ya. Oke, ini udah bener. Jadi itu masalah yang terjadi ya teman-teman, untuk kasus motor friction yang mengalami mati tiba-tiba. Itu cara pengecekan seperti itu. Di awal-awal itu kebingungan karena voltasenya tuh, pengisiannya itu kadang ada, lalu tiba-tiba hilang, kebingungan. Sekarang udah ketemu dan ini sudah normal. Jadi kiproknya kita ganti dan perbaikan jalur skema dari spoolnya kita perbaikin, karena itu soketnya panas, kosong. Oke, itu saja sementara. Dari spoolnya itu dicoba, nggak ada masalah. Untuk cara pengecekan spool saya sudah upload video, cara pengecekan spool motor friction ya, 3 pas tuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.